Neduh sejenak. Mari kita saat teduh. Amin. Oke, adik-adik masih semangat ya? Masih semangat? Kristus. Siap. Kita nyanyikan Mars sekolah minggu. Iya. Gerakannya ya. Hatiku bernyanyi
persembahan. Namun sebelumnya kita doa persembahan. KKM pimpin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Memberkati Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang memberikan persembahan. Berkati juga untuk setiap usaha untuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu apa? Happy ya. Jaya.
Iya, pintar semua adik-adik yang menjawab. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Iya, sehat ya semuanya, walaupun saat ini sedang pandemi corona. Pagi ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa yuk. Kita sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sampai pagi ini. Ya Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah berdoa, kami sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya ya Tuhan, pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati adik-adik kami walaupun ibadah di rumah, agar bisa beribadah dengan baik, dengan taat ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak firman ini agar menjadi teladan bagi adik-adik kami. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus, berikan Roh Kudus-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik, pagi ini kakak mau bercerita dengan tema, ini dia temanya, ikan yang menelan manusia. Natsnya di Yunus 1 dan 2 ayat 1 sampai 10. Natsnya di Yunus 1 dan 2 ayat 1 sampai dan 10 adik-adik. Nah adik-adik, kakak ada cerita adik-adik sebelum kita mau melihat saksikan video adik-adik. Nah adik-adik, ada sebuah cerita, ada seorang lelaki yang bernama Ari. Hari ini baru saja pulang dari sekolah adik-adik. Lalu ia mengambil buku gambarnya dari dalam tas sekolahnya, lalu dia tunjukkan kepada ibunya. Lalu dia katakan, "Ibu," katanya dengan senang hati, "lihat ini," katanya begitu kan. Dia menunjukkan gambar hasil karyanya. Lalu ibunya menjawab, "Wah, bagus sekali gambaranmu," kata ibunya sambil bahagia, sambil tersenyum. Lalu si Ari pun sangat bangga, sangat bersukacita karena sudah dipuji sama ibunya. Hasil karya gambarnya sangat keren adik-adik. Nah, sekarang si Ari malah mau main keluar katanya. "Ari mau main dulu ya Bu." Tapi kata ibunya, "Simpan dulu buku gambarmu." Tetapi Arinya malah langsung pergi keluar. Nah adik-adik, si Ari ini mempunyai adik yang bernama Ira. Pada saat itu Ira ini adiknya masih kecil. Dia masuk dan melihat buku yang Ari tadi tunjukkan itu pas pulang sekolah ada di kursi tamu adik-adik. Nah kan adiknya ini masih kecil, dia tidak mengerti apa-apa. Dia sangat senang sekali adik-adik melihat buku itu. Ia segera mengambil spidolnya dan mulai mencoret-coret adik-adik buku yang punya kakaknya tadi. Dia coret-coretnya sangat lama, dia asik sekali, dia sangat bahagia adik-adik mencoret buku itu. Sampailah Ari datang adik-adik. Dia datang ke rumah, dia terkejut. Dia melihat adiknya sudah mencoret-coret bukunya adik-adik. Dia merampas buku itu dari adiknya dan memukul kepala adiknya. Adik-adik, "Aduh," katanya, "aduh, kamu rusakkan bukuku," teriak Ari sambil menangis. Dia sangat sedih. Lalu dia katakan kepada, "Kamu nakal." Lalu Ari memukul lagi adiknya. Dan adiknya pasti sangat nangis. Dia nangis kesakitan karena sudah dipukul oleh kakaknya tadi. Lalu datang ibunya dan berkata, "Ada apa Ari?" Kata ibunya, "Si Ira Bu merusakkan buku Ari." Dan dia nangis terseduh-seduh. Katanya begitu adik-adik. Lalu kata ibunya, "Kan sudah ibu bilang pada kamu tadi, kamu simpan dulu buku ini," kata ibunya kepada si Ari. Lalu Ari dia murung adik-adik. Dia murung karena dia merasa bersalah. Nah, kata ibunya, "Ya, kalau saja Ari taat pada ibu, tentu buku ini tadi masih bagus." Lalu kata ibunya, "Ira ini masih kecil, dia belum mengerti kalau itu salah."
Ari tidak boleh memukul adiknya, kata ibunya. Lalu Ari tertunduk adik-adik, dia tertunduk, dia sambil membaguskan buku-bukunya yang rusak. Nah adik-adik, sekarang Ari harus belajar taat pada perintah ibu, kata ibunya adik-adik. Dan Ari mengganggu adik-adik, dia mengganggu. Lalu si Ari ini sekarang dia mengerti bahwa buku ini rusak karena dia tidak melakukan apa yang dikatakan ibunya kepadanya untuk dilakukan si Ari tadi adik-adik. Nah sudah tentu kan kalau kita tidak taat kita akan mengalami banyak masalah, banyak pencobaan adik-adik. Nah adik-adik, apakah adik-adik tahu yang terjadi sekali lagi kepada seorang nabi? Nah kakak ada video, ada seorang nabi yang tidak taat kepada Tuhan Yesus. Mau tahu? Yuk kita saksikan. Check it out. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah.
Kali ini Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah adik-adik, sudah disaksikan tadi? Sudah disimak video tentang Nabi Yunus tadi? Iya, nah si Nabi Yunus ini dia awalnya tidak taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Dia mengendarai kapal itu, dan ternyata adik-adik karena dia tidak taat, Tuhan menghukum dia dan terjadinya kapal itu sangat bergoyang adik-adik. Lalu suasana gelap kan? Iya, bahwa itu Tuhan menghukum si Yunus. Kalau kita tidak taat, kalau kita ketidaktaatan kita akan berakibatkan buruk sama seperti si Yunus tadi. Dan akhirnya dia merasa bersalah dan dia suruh untuk dibuang ke mana tadi? Ke laut itu. Dan dia dibuang ke laut, tetapi Tuhan tidak membiarkannya begitu saja. Tuhan masih mengasihi dia dan dia mendatangkan seekor ikan apa? Ikan yang sangat besar adik-adik untuk memakan si Yunus ini hidup-hidup. Dan akhirnya si Yunus tidak mati, tapi dia sadar dan dia minta mohon ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya Yunus bisa hidup kembali dan ikan itu memuntahkan Yunus ke dasar laut. Dan akhirnya Yunus taat, dia pergi ke Niniwe dan dia sampaikan tentang kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan ingin kita taat kepada dia. Dan orang Niniwe pun dia sadar adik-adik bahwa Tuhan itulah raja kita. Nah, di sini kita harus taat kepada Tuhan adik-adik, bahwa Tuhan itu juga contoh tadi menyuruh ikan tadi untuk menyelamatkan si Nabi Yunus adik-adik. Dan juga kita harus sadar bahwa ketika ketidaktaatan kita akan berakibatkan buruk, sama seperti tadi cerita tentang si Ari tadi, ketika dia tidak taat kepada ibunya, hasil karyanya yang bagus tadi dicoret oleh dicoret oleh adiknya. Nah, begitu juga kita adik-adik, kita harus taat perintah Tuhan. Jadi kakak harap adik-adik di rumah harus taat perintah Tuhan, taat juga perintah orang tua, taat juga perintah guru. Kalau guru suruh mengerjakan PR, kita harus mengerjakannya. Walaupun sekarang kan pandemi, kita mengerjakannya di rumah, tetapi kita harus taat dan sungguh-sungguh mengerjakannya. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mengakhiri firman Tuhan kita, kakak ada ayat hafalan di Mazmur 150 ayat 2. Sangat singkat, itu sama ayat hafalan dari kelas batita, balita, kecil dan besar, tapi harus pakai gerakan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Ayatnya di Mazmur 150 ayat 2. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Geraknya sesuai kreativitas adik-adik ya. Nanti kakak nilai dan dikirimkan oleh ke
guru-gurunya masing-masing. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajari adik-adik kami agar adik-adik kami taat kepadamu, taat juga kepada orang tua, dan taat kepada semua orang, agar adik-adik kami menjadi anak yang lebih baik ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati masa depan adik-adik, berkati sekolahnya, walaupun saat ini sedang pandemi, Engkau berkati ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu selalu, berikan kesehatan bagi adik-adik kami di rumah, agar adik-adik kami di rumah tetap sukacita selalu. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar dapat berguna dalam hidup kami, terutama di masa kecil, di masa pertumbuhan. Adik-adik kami sekalian, terima kasih. Berkati juga untuk orang tua dari anak-anakmu sekolah minggu di masa pandemi ini. Tuhan memelihara dan juga menjaga mereka, jauhkan sakit penyakit, berikan kekebalan tubuh untuk setiap anak-anak dan juga orang tua dan setiap anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat adik-adik sekalian, Bapa dan Mama kita dimana saja berada. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam Roh Kudus, memberkati adik-adik sekalian, memberkati Bapa dan Mama kita sejak hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Suka dan duka, Dia selalu bersama.
Sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 8 ayat 28 A. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kesayangannya, hatiku bergembira, sukacitaku penuh, karena Yesus menjadi sahabat terbaikku. Dalam suka dan duka, Dia selalu bersama. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Tiada pernah ku takut, sebab Yesus di hatiku. Tiada pernah ku ragu, sebab Yesus di hidupku. Hari berganti hari, bertambah indahnya. Hari berganti hari, ku menjadi kesayangannya. Hatiku bergembira, sukacitaku penuh, karena Yesus menjadi sahabat
turut bekerja dalam segala Tiada pernah sesuatu takut sebab Yesus di hatiku. mendatangkan Tiada pernah ku ragu sebab Yesus di hidupku. Hari berganti hari, bagi tambah mereka indahnya. Hari berganti yang mengasihi ku mencari kesayangannya. 8 ayat 28b. Kita tahu sekarang Pernah ku ragu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. sahabat